Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu kawan-kawan. Jumpa lagi di channel UriQ. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi kawan ya. Produk dari BRT. Nah, itu pulinya ya kawan ya. Nah, ini puli BRT. Nah, ini ada ya, tuh ya, Bintang Racing Team. Nah, ini info dari BRT-nya terbuat dari bronze ya kawan ya, yang biasa digunakan dibuat di klep gitu. Nah, di sini saya sangat kecewa kawan ya, yang diinformasikan di video YouTube-nya ya mereka ya, yang infokan dia kenapa menggunakan bronze, infonya supaya lebih licin ya, dari informasi yang diberikan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kawan. Kondisi ini pulinya saya baru beli ya, terus saya coba gunakan di malamnya, saya coba tes. Memang sih untuk hasil tarikan di motornya yang dia informasikan itu benar enak ya, adanya enak gitulah untuk tarikannya gitu ya, tarikan awal sampai tarikan akhirnya itu ngisi terus gitu ya, enak lah. Cuma kenapa yang saya perkirakan itu kejadian ya kawan ya. Jadi si bronze-nya ini, bosnya ini, dia memang sih pasti ini akan lebih kuat kalau di klep, karena kan ini kalau di klep kan dia cuma hantaman aja ya, bukan putaran gitu. Kalau buat di bos ini, bosingan ini, terutama di puli ya, dan ini kan dia fungsinya berputar kawan ya. Nah, kenapa kok dia bisa bilang licin ya gitu. Saya sih awalnya ya saya juga ini ya, percaya aja gitu ya. Akhirnya saya beli, kondisinya kita coba tes. Nah, itu saya tes hasilnya seperti ini kawan, dan itu di kilometer kurang lebih di 250-an ya, kilometer jarak dari Tangerang sampai ke PP ke Cianjur, Cianjur ke Tangerang lagi. Nah, itu pas sampai di daerah Bogor, motor itu berasa seperti ini ya, gredek lah seperti itu. Nah, saya pikir kan, nggak mungkin nih motor kok bisa bisa gredek ya gitu. Nah, saya nggak percaya kan, istilahnya saya menggunakan produk yang harganya yang lumayan mahal ya, terbilang mahal ya kawan ya, di kisaran hampir 700. Nah, itu cuma hasilnya eh, tidak ini ya, sesuai yang diharapkan kawan ya. Kalau mungkin bisa dilihat, nah ini kelihatan nggak kawan ya. Nah, ini tuh bekas-bekasnya tuh hijau ya, jadi kayak seperti yang di dalamnya ini nih, hijau dia tuh, udah nggak mulus ya kawan ya, tuh tampak kawan ya. Nah, seperti ini kawan ya. Jadi di beltnya juga itu hijau, dan ini juga ada serpi-serpian di sini. Nah, ini kalau dilihat diperhatikan dengan jelas, nah ini busingannya awalnya kan mulus ya kawan ya. Nah, cuma seperti ini nih kawan nih hasilnya nih. Nah, seperti ini kawan ya. Untuk kondisi bosingannya di jarak 250-an kilometer ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, entah si dari pihak BRT-nya itu apakah akan diperbaiki lagi untuk kedepannya atau seperti apa gitu kawan ya. Karena memang kalau untuk secara teori di head ya, apalagi buat di klep, nah itu saya percaya gitu kan, karena dia cuma benturan aja ya, bukan gesekan putaran gitu. Kalau ini putaran hasilnya seperti ini gitu. Awalnya tadi saya mau coba menggunakan dilapisin sama grease ya kawan ya, cuma kan kalau dilapisin grease ngerinya dia akan muncrat-muncrat ke sini ya, walaupun tipis
dia pasti akan keluar dari bosingannya gitu. Nah makanya saya coba ikutin yang saran di video ya, video mereka. Infonya sih sudah licin gitu, seperti aslinya lah gitu, dan lebih kuat ya gitu. Kalau lebih kuat ya saya yakin sih itu pasti lebih kuat ya untuk bronze seperti ini gitu, karena waktu di klep juga dia lebih lebih kuat ya kawan ya. Dan direkomendasikan untuk buat di klep gitu. Tapi kalau hasilnya seperti ini, apakah kawan-kawan nggak merasa dirugikan gitu ya kawan ya, dengan baru jarak sekian itu hasilnya tidak memuaskan gitu. Walaupun untuk tarikan oke, tapi pas kelama-lamaan hasilnya itu motor seperti motor habis belum diservis lama gitu, kayak seperti motor udah 1,5 tahun atau 2 tahun itu belum diservis, seperti itulah kawan. Nah di jarak 200-an itu udah mulai berasa ya gitu. Jadi seperti ada yang seret, terus ada yang bunyi atau apa ya. Ternyata pas saya coba bongkar paginya, sore sampai gitu ya, malam ya, jam-jam 9 malam sampai, istirahat dulu. Akhirnya saya coba bongkar paginya dan hasilnya mengejutkan. Dan ini bosingannya hampir susah ya dilepas ya kawan ya. Istilahnya nggak lancar gitu ya. Nah ini kan seret nih kawan tuh. Nah kalau terdengar ini seret ya kawan ya. Nah seperti ini kawan gitu. Nah itu gimana ya. Dan untuk dari segi ininya ya kawan ya, jalur rollernya, nah ini kalau dilihat ini becek kawan ya, sebelah sini ya. Seperti kayak ada oli-oli apa gitu. Cuma ini saya yakin waktu itu emang saya buatnya kering gitu, tapi ini di sini kotor, sangat kotor ya kawan ya. Nah seperti ini nih tuh. Nah tampak kawan ya, ada yang bersih, ada yang kotor. Nah ini saya kira entah apanya ya, kotoran dari sini dia turun dari bosnya ini. Lalu yang hijau-hijau ini juga terlihat di V-beltnya ya. Ini V-beltnya sudah saya coba cuci ya tadi ya, saya sudah bersihkan lagi. Nah ini entah saya mau coba gunakan lagi atau tidak. Paling nanti saya coba ampas-ampas halus ya kawan ya, terus saya coba lamuri grease aja nanti ya, biar bisa digunakan lagi gitu. Karena sayang kawan, dengan harga sekian kalau hasilnya seperti ini, itu ya rugi lah gitu. Mendingan orinya dirubah gitu. Oh ya satu lagi kawan ya, nah di rollernya ini kan saya dapat satu paket ya, bonus ya rollernya. Dan infonya sih 4, saya bukan menjelekkan ya, atau tidak sesuai yang saya harapkan lah gitu, karena baru penggunaan sekian aja, di 2 roller ini sudah tampak peyangnya ya kawan ya, beda sama yang standarnya. Nah ini kan satu paketan ya saya dapatnya ya. Nah, akhirnya saya coba gunakan. Nah ini cuma ada 2 aja sih ya di rollernya yang agak peyang gitu ya. Ini baru loh kawan loh, kondisinya baru digunakan ya. Nah yang 2 ini nih peyang, yang 4-nya sisanya lagi itu masih normal. Nah entah peyangnya itu apakah dari jalur si rollernya ini ya, diinformasikan kan sama di tim BLT-nya kalau jalur rollernya ini udah menggunakan apalah gitu ya, ya saya juga lupa. Nah tapi kalau saya lihat kondisi di jalur ini, dia terlalu, emang sih di gambarnya dia terlalu ini ya, terlalu tinggi gitu. Nah entah, kalau yang originalnya kan dia agak landai gitu ya, nekuknya agak landai. Nah entah emang dari jalur ininya yang membuat si rollernya jadi mudah gepeng ya kawan ya, karena putarannya kenceng, terus dia ngangkat ngedorong, nah dia stuck di mana gitu kan.
Nah akhirnya dia gepeng deh tuh gitu. Nah cuma yang anehnya cuma baru dua sih ya, dan itu juga belum ada seminggu kawan, baru hitungannya baru dua ya, dua masuk ke 3 hari lah gitu. Cuma udah seperti itu kawan ya. Yang di dosnya itu diinformasikan 4 kali lebih kuat ya. Nah itu di mana gitu kuatnya gitu, sampai saya kepingin beli ya. Ya korban promo mungkin seperti itu kawan ya. Kalau yang originalnya itu ya harganya murah ya, kisaran 40 ribuan ya, 50 ribu paling mahal ya. Itu sih awet, lebih awet itu gitu kan. Nah terus nggak timbul bercak-bercak apa gitu. Nah yang saya sayangkan itu aja sih ya, buat tim BLT untuk risetnya bisa tolong dibuat prakteknya juga ya. Prakteknya jangan eh, sesekali aja gitu. Kalau bisa sih contohnya ya saya lah, sampai di tes jalan baru dipasarin gitu. Jangan udah jadi dites cuma sekian doang, lewat grafik, cuma nggak ada pengetesannya, cuma teori di grafik aja. Nah itu kan kita nggak tahu gitu. Nah ini ya hasilnya seperti ini gitu. Jadi supaya si pihak BRT-nya itu bisa lebih baik lah gitu. Kebetulan saya juga pecinta dari BRT gitu. Cuma kok pas main di Puli hasilnya seperti ini, ya saya juga rada kecewa ya. Gitu kok seperti ini gitu. Kalau dari mulai CDI, noken, uh, silindernya dia, ya itu fine lah, oke lah ya, sama headnya yang udah uh, menggunakan bronze, sama udah di porting ya. Nah itu oke gitu. Cuma kalau yang masalah-masalah istilahnya dikatakan sepele ya sepele, istilahnya tinggal ngejeplak doang, tinggal ngerubah dikit gitu ya kawan ya. Nah itu kok dia malah mengasih istilah bronze ya. Yang ada kan yang itu udah jelas bagus ya, oke lah itu lebih kuat, tapi kenapa dia bilang itu lebih licin gitu, tapi kenyataannya enggak gitu. Masa dikasih oli gitu atau dikasih grease gitu untuk ininya gitu, nanti kan malah belecetan. Kalau untuk SOP-nya kan standarannya kan dia nggak ini ya kawan ya, nggak ada untuk dikasih pelumas atau dikasih grease gitu. Nah jadi saya harap sih dari pihak BRT-nya bisa mendengarkan ini ya kawan ya. Jadi biar maju, terus maju kawan ya untuk marketnya gitu. Jadi orang Indonesia bisa bangga gitu, bisa produk-produk racing BRT itu benar-benar baik gitu ya. Dari segi harga juga mendukung. Kalau bisa sih juga jangan mahal-mahal banget gitu kawan ya. Nah ini saya coba amplas ya kawan ya, ampas halus saja. Ya saya yang bingung itu rollernya bisa baru berapa hari bisa udah ada yang gepeng gitu. Entah emang itu bonusnya udah nggak layak atau apa gitu. Jadi kalau kawan-kawan pingin beli Puli ini, kalau bisa sih dipikir-pikir dulu kawan ya, takutnya seperti ini gitu. Maunya sih awet-awet aja ya, karena bahan dari Pulinya sendiri sih infonya seperti bahan yang originalnya ya gitu. Dan untuk derajatnya dia nggak dirubah, masih di 40. Nah itu sih enak ya, masih di 40 gitu ya. Kalau misalkan mau dirubah, tinggal dibawa aja ke tukang bubut untuk dirubah menjadi 13,8 atau 13,5 ya kawan ya. Cuma yang saya sesalkan sih ininya aja kawan, bosingannya ini nih. Untung saya langsung cek ya, karena memang kondisi sebelumnya sih karena ada macet di jalan ya, lagi pas habis jalan terus berhenti.
Nah kok motor geredek gitu ya kawan ya, hampir seperti mau mati gitu, cuma pas ditarik gas pelan-pelan dia mau lagi tuh gitu. Nah ini pasti kan ada yang nggak beres. Nah akhirnya saya coba langsung bongkar dan hasilnya ya ketahuan ya kawan ya, seperti ini ya, menyedihkan gitu. Oke kawan, saya coba sudah bersihkan ya, udah lumayan ya. Nanti kita coba kalian menggunakan grease saja kawan ya, nggak apa-apa lah, daripada nggak dipakai gitu ya kawan ya, daripada nggak digunain sayang gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan menggunakan grease, kita coba lihat lagi hasilnya seperti apa, terus nanti videonya saya coba share lagi kawan ya. Dan ini untuk pengetesan aja dan pengalaman dari pengalaman dulu ya, pengalaman menggunakan awal ini, puli ini, wah jos lah pokoknya, mantap gitu ya. Tarikan awal sampai akhir itu ngisi terus gitu ya. Istilahnya udah pede lah gitu kan, lawan motor-motor ini bisa ngimbangin gitu ya, ya yang bahasa-bahasa yang peguan atau gimana gitu. Nah itu sih oke kawan ya gitu. Cuma di jarak tempuh agak lumayan ya kawan ya, di 250 kilometeran. Nah itu alhasil seperti ini gitu. Dan kalau di bosingannya standarannya, memang ini kalau ini dia berminyak kawan ya, tapi ini malah ada keluar-keluar hijau itu, entah dari mana gitu kawan ya, terus kering gitu kawan, nggak seger lah gitu. Nah ini udah saya coba amplas ya kawan ya, udah bersih lagi. Nah, coba kita lihat di dalamnya kan, kalau dari ininya kan bagus kawan ya, bersih tuh. Saya juga akhirnya ini menggunakan V-bed yang standar ya kawan ya, saya coba yang standar karena kalau V-bed yang racing itu agak kurang kawan ya panjangnya ya, jadi itu mempengaruhi juga. Cuma kalau misalkan emang buat jarak-jarak kayak balap gitu ya, buat drag atau buat road race, nah itu memang kalau buat racing oke lah gitu, dibuat agak lebih pendek ya, tarikannya dia lebih cepat, sama sih ya seperti dulu motor-motor di ini kawan ya, banyak sapiannya ya tuh. Nah itu abu-abunya kawan ya, ya sama seperti motor-motor dulu ya, main di road race sama di drag, ada yang dari swing armnya itu dipendekin. Nah jadi mungkin supaya lebih cepat gitu ya kawan ya jarak tempuhnya, karena kan kalau buat racing itu buat main balap ya paling 200-300, dan paling jauh sih di 800 ya untuk drag ya. Kalau untuk road race sih, buat tikungan tarikan awal gitu kan, itu sih enak ya menggunakan V-bed racing. Cuma kalau udah trek panjang buat seperti touring, itu V-bed racing udah pasti kalah sih kawan sama yang aslinya, atau bawaan si motornya ya, karena bawaan motornya itu lebih panjang dari jarak ya, kurang lebih ada lah sekitar 5 milian ya kawan ya, atau kurang lebih hampir 1 cm itu ada, atau setengah sentian ya. Kalau dari posisi baru kurang lebih sih sekitar 5 milian. Jadi kalau buat kawan-kawan tergantung kebutuhannya ya, buat kalau misalkan emang itu buat stop and go produk V-bed racing itu recommended ya, apa aja lah gitu ya. Dan itu oke-oke aja sih kawan ya. Cuma kalau emang buat touring,
Kalau bisa sih itu diganti lagi pivotnya menggunakan yang standar, jadi buat trek jauhnya biar enak gitu. Jadi kalau ada jalan kosong atau apa gitu kan, nah itu pasti lebih berasa menggunakan yang standar kawan. Kalau yang racing, pivot racing enaknya sih buat stop and go kalau misalkan di dalam perkotaan, atau buat di Jakarta ya yang banyak lampu merahnya. Nah itu enak tuh menggunakan pivot yang racing gitu ya, karena ukurannya lebih pendek. Oke kawan, ini saya pause dulu ya, saya coba bersihkan biar menghemat videonya, nanti dilanjutkan kembali. Iya kawan, kalau mau mengamplas bagian ini jangan terlalu ditekan ya kawan ya, yang penting tersentuh sama jari aja, dibuat halus aja, supaya dia nggak kemakan ya, atau biar nggak oblak gitu untuk si bronze nya. Yang penting buat menghilangkan yang kerak-kerak hijaunya aja kawan ya. Ingat sekali lagi jangan terlalu ditekan untuk pengamplasannya, cuma untuk menghilangkan kerak-kerak yang hijau aja, yang bisa buat nanti biar buat apa sih ya, biar nggak nempel nantinya kalau misalkan digunakan gitu. Jadi biar licin lagi aja, atau biar hilang lah si hijau-hijau keparat itu yang bisa bikin motor seret gitu kawan ya. Karena memang pas saya lepas ini agak digetok gitu kawan ya, kirain kenapa gitu ya, ternyata kotoran aja gitu. Nah ini udah lumayan bersih kawan ya. Oke, ini dibersihkan lagi aja. Tuh dari sini aja hijau-hijaunya itu tuh kelihatan banget kawan nempelnya. Benar-benar ditekan ini ya, buat di liner pulinya ini nih. Sangat nempel banget gitu. Oke, udah lumayan bersih kawan ya, biar si V-bednya nanti yang bikin bersih lah. Ini kalau nggak dikasih grease lagi takutnya kena lagi kawan ya. Dan ini udah mulai, kalau mungkin ini ada jarak ya. Nah kalau ini sih kemarin sih rapat ya kawan ya, nggak ada celah seperti ini, nggak ada oblak gitu ya. Dan ini sih sepertinya ada apa, jarak berapa mili gitu ya, jadi sehingga membuat oblak gitu. Oke, kita coba bandingkan sama yang ininya dulu ya. Saya coba ambil dulu ya kawan ya.
Oke kawan. Aduh, seret. Nah ini yang lamanya ya. Nah ini kan beda ya, masih mulus, masih mengkilap. Nah ini untuk dimasukin ke sini, ini ada jaraknya, cuma nggak terlalu bunyi ya kawan ya, nggak separah si BRT nya gitu, jadi ragu mau masang lagi. Nah tuh, ini lumayan ya kawan ya, kalau dari bunyinya beda sama itu bosingannya. Entah kalau coba kita lihat, kalau ada cahaya yang masuk, nah itu mungkin kerenggangannya kawan gitu. Nah ternyata memang ada ya kawan ya, cuma sekian mili. Oke kalau ini, nah ini ada cuma jedahnya agak kurang ya kawan ya, selahnya gitu. Nah masih rapatan yang ini gitu. Coba kalau kita menggunakan bosingannya si bawaan Yamaha nya ya. Nah sama kawan ya, ada jarak yang bunyinya itu ketahuan ya. Jadi kalau bosingannya sih masih nggak kena, cuma yang kena kemungkinan sih di ininya ya kawan ya, yang agak berkurang. Oke ini kita coba pasang lagi kawan ya, kita coba tes lagi apakah nanti hasil kedepannya dia berubah lagi atau tidak gitu kawan ya, atau makin parah atau tidak gitu. Oke ini kita coba bereskan dulu kawan ya. Oke taruh sini dulu. Oke ini kita coba lumuri gas ya kawan ya, dibuat tipis-tipis aja supaya dia kalau panas nggak menyebar kemana-mana ya, atau tidak belepetan lah gitu. Nanti hasilnya apakah dia menghitam atau tidak gitu kawan ya. Atas grassnya itu biasanya kalau ada ya kotoran, grass ketemu kotoran gitu terus bergerak putaran, dia biasa berubah warna, akan menjadi hitam sama kecampur di panas ya gitu kawan ya. Sama seperti oli, kalau udah kecampur panas udah lama-lama
dia akan berubah warna, kecuali antar 2 tak ya, atau buat oli gear, box gear di situ ya olinya ya. Nah, dia berubah warnanya hampir nggak ada ya, kecuali kalau ada kotoran yang masuk campur gitu ya, aduk-aduk, nah itu bisa berubah warna. Cuma kalau tidak ada apa-apa yang di gearbox oli itu biasanya warnanya akan sama ya, atau tidak berubah warna. Oke, sama di sininya kawannya kita kasih ya dikit-dikit aja, kayak anak kecil atau anak bayi lagi habis mandi dibedakin gitu. Ingat ya kawannya, ini sangat tipis aja, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan bahaya, nanti dia akan muncrat kemana-mana karena dia berputar ya kawan ya. Oke, dan ini sisa-sisa di jari aja. Oke, kita coba tes ya kawan ya. Nah, udah lancar ya kawan ya, bunyinya beda ya, nggak kesrek gitu. Tapi nggak tahu ntar ini oblaknya ini bikin bunyi atau tidak ya kawan ya. Kita coba tes aja dulu. Nah, kalau untuk roller, karena ini ya, untuk posisinya seperti ini, mau nggak mau untuk bantalannya yang nggak ada bacaannya itu dia ngadep ke sini, ngadep ke sini ya. Jadi yang ada bantalannya semuanya yang ada bacaannya ngadepnya ke sana semua kawan ya. Karena untuk seperti ini ya, untuk gravitasi kalau saat dia maju dia ada bantalannya gitu, jadi biar lebih awet ya, infonya seperti itu. Oke, udah ke sana semua. Ini juga udah dibersihkan kawan ya. Kebalik. Dipastikan tidak ada gres-gres atau minyak-minyak yang menempel ya kawan ya, biar bisa langsung ngacir. Oke, saya rasa cukup kawan. Kita coba pasang lagi. Nah, ini udah lancar lagi kawan ya, udah mulai
diputar udah mulai maju lagi. Tadi sebelumnya pas sebelum dibersihkan itu dia nggak bisa ditarik begini, bosingannya ininya langsung ngikut ya kawannya, pulinya ya, jadi nggak ngikut seperti ini gitu. Kalau diputar dia kan ngikut ya ke depan. Cuma kalau tadi sebelum dibongkar, sebelum dibersihkan, kita putar, ini ikut mutar gitu. Harusnya kan dia begini tuh. Nah, paling dia yang maju. Nah, bosan juga kawan ya kalau misalkan tiap dipakai atau digunakan itunya kotor mulu, itu kan bete ya. Ya berasanya sih kalau kawan-kawan nanti kalau misalkan emang yang menggunakan ini, berasanya itu seperti motor ngedek gitu ya, padahal motor baru dibersihkan segeredek. Nah itu bukan dari puli belakangnya ya, cuma dari ini dipastikan dilihat dia ada kotoran atau tidak gitu ya, mentahan dari si bronze-nya itu ya, dia kering berubah warna jadi hijau. Nah itu sangat banyak sekali gitu. Nah itu yang bikin seret, jadi pas untuk ditarik seperti dia nggak mau jalan gitu ya. Nah, ini udah berputar, jadi si feedbacknya itu jadi maksa ya gitu. Harusnya kan dengan tekanan di sini, pas gas jalan di berputar, nah ini ikut ngedorong ya, dia naik. Nah karena ini seret, otomatis ngedorongnya itu dia memaksa gitu, seperti dek 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 dek, nah gitu, pelan pelan baru neken gitu. Nah terus untuk jambakannya juga hilang kawan ya, otomatis seperti itu gitu. Nah itu bisa disalahkan nanti, wah pernya nih gitu, apalagi kalau misalkan pernya baru ganti, wah per ini nggak bagus nih gitu. Belum tentu kawan ya, jadi dilihat dulu, dipastikan itu kendalanya ada di mana gitu, kesalahannya ada di mana. Dan kalau mengencangkan ini hati-hati kawan ya, jangan terlalu kencang. Kalau tidak ada ukurannya, alat ukurnya, jangan dendam sama ngencengin baut seperti ini ya, nanti bisa selek, kita yang rugi sendiri gitu. Apalagi kalau yang sering bongkar pasang ya, itu hati-hatilah gitu. Untuk pengencangan ini secukupnya aja gitu. Oke kawan, segitu aja ya pengencangannya. Jangan terlalu ditekan sama badan kita, bodi kita gitu ya, jangan terlalu ini, menggunakan tangan aja digituin gitu. Kita sudah tidak berputar, ya harusnya sih oke gitu. Oke, ini kita putar dulu kawan ya, biar dapat kekendurannya. Oke, kalau saya biasa saya putar-putar aja dulu gini kawan ya, itu juga lama-lama kencang dia ke atas.
Udah lumayan kencang kawan ya. Baik kawan, jadi demikian ya kawan ya, informasi yang saya bagikan. Kalau menggunakan produk BRT ini overall sih buat lari oke ya, trek pendek, trek panjangnya itu oke, karena derajatnya juga nggak dirubah, masih di 40-an, nggak di 13, sekian gitu ya, 8 atau 5 atau 6, masih di 40. Cuma dia main di agak dikurangin ya itunya, jadi agak melebar seperti posisi yang di belakang ya, dekat bosingannya itu di posisi agak melebar, dia cuma ngerapetin di situ aja ya kalau kita coba lihat. Nah, untuk kelemahannya di produk BRT ini, di pulinya ya, itu yang diinformasikan sebelumnya itu bakal licin, ternyata seret. Malah seret gitu loh kawan ya, malah licinan yang originalnya atau bawaan si motornya ya. Nah, kalau bisa sih saran saya, kalau sudah beli dan belum dipasang atau yang sudah dipasang ya, coba tolong dicek lagi apakah sama atau tidak ya dengan yang saya gunakan. Dia ada seperti hijau-hijau gitu ya, serpian hijau-hijau gitu, bubuk hijau gitu ya, yang kering, dan itu membuat seret. Nah, kalau bisa sebelum dipasang atau kalau yang sudah, dibongkar lagi aja dulu dan dilumasi sama grease ya kawan ya, itu tipis-tipis saja supaya dapat memperlancar atau mengurangi keausan gitu kawan ya, ketimbang nanti kejadian yang tidak enak ya. Karena balik lagi dari harga sih sebenarnya kawan ya, dari harga dan dari brand ya kawan ya. Kenapa kok bisa seperti ini gitu loh, itu yang saya sayangkan sih sebenarnya gitu. Jadi buat sekali lagi mohon maaf ya, bukan saya menggurui, buat BRT kalau bisa dipraktekkan dulu, jangan secara teori di komputer, melihat dari grafik, dites cuma begitu naik, nah lalu dipraktekkan gitu, bisa di jarak tempuh sekian atau di berapa kali lah gitu, atau di test drive gitu ya, itu hasilnya seperti apa gitu. Jadi sebelum konsumen kecewa lalu si BRT-nya komen atau menghebohkan produknya dia ya, jadi tidak ada yang kecewa gitu. Jadi bisa jempolnya tadinya begini biar nggak begini gitu. Nah, kalau ini sih jadi beginilah gitu, tadinya sih begini gitu kan ya. Jadi saran saya sih itu ya, untuk ngebangun aja lah gitu ya produk-produk racing di Indonesia gitu ya, biar maju terus ya, tanpa ini ya kekurangan ya. Karena kalau tidak dipraktekkan itu pasti kekurangannya nggak akan terlihat ya kawan ya gitu. Oke, jika suka dengan video ini tolong like and share and comment ya kawan ya, dan bunyikan juga loncengnya biar dapat updatean terbaru di kisaran motor metik standar enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.